atas ke bawah dia bentuknya sama ya dia. Dia tidak menunjukkan pola refleksi ya. Kemudian di apa namanya di data seismik refleksi yang bagian tengah ini ada juga hal yang muncul seperti di apa data seismik yang sebelah kiri yaitu yang ini ya ini. Nah, ini di tengah ini dia muncul agak banyak ya. Ini kemudian satunya lagi di yang ini nih ya. Nah, ini yang banyak ini ya. Nah, ini muncul dari atas ke bawah itu tidak jelas polanya ya. Kalau kita lihat yang lainnya kan ada pola hiperbolik ya, kemudian ada pola direct ya, ada refraksi, kemudian ada ground roll ya. Nah, ini enggak gitu ya. Dia munculnya itu ya gelombangnya random terus dari atas sampai bawah ya. Yang ini pun sama ya, dia muncul dari atas sampai bawah tuh bentuk gelombangnya random. Kemudian yang ini juga sama ya, dia dari atas muncul. Nah ini kita harus edit ya, dengan cara apa? Dengan cara kita hilangkan. Nah itu namanya trace skill ya, trace skill. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini contohnya kayak gini ya. Ini hilang ya, kemudian yang ini juga sama ya, ini hilang. Kemudian yang ini juga sama ya, ini dihilangkan. Nah, jadi yang kualitasnya buruk dihilangkan ya. Sehingga apa namanya? Data seismik yang dilanjutkan masuk ke apa tahapan pengolahan berikutnya itu adalah data seismik yang benar-benar memiliki kualitas yang bagus ya gitu. Jadi bukan data seismik yang memiliki kualitas yang buruk ya. Karena nanti itu yang kualitas buruk itu justru akan merusak ya, akan merusak data seismik yang kualitasnya baik ya gitu. Jadi kita harus pisahkan dari awal ya, dari awal itu yang kurang baik kita hilangkan ya. Ini barusan ini kita melakukan trace kill ya atau killing trace. Jadi kita menghapus seluruh trace dari atas sampai bawah dikarenakan trace tersebut tidak menunjukkan pola data seismik yang baik ya. Oke, berikutnya adalah koreksi amplitudo ya, koreksi amplitudo. Nah, ini kenapa kita melakukan koreksi amplitudo? Karena gelombang seismik pada saat awal source itu diaktifkan, maka gelombang seismik yang muncul itu akan mengalami fenomena apa yang disebut dengan spherical divergence ya, atau perubahan amplitudo karena muka gelombang yang menyebar ke segala arah ya. Nah, ini kita bisa lihat ya fenomena spherical divergence untuk beberapa jenis gelombang ya. Jadi misalkan kita punya gelombang bidang ya, plane wave. Nah, gelombang bidang itu merambat dari misalkan dari bagian dari sisi kiri ke sisi kanan gitu ya. Maka muka gelombangnya itu berbentuk datar ya, berbentuk datar. Nah, ketika muka gelombangnya berbentuk datar, maka amplitudonya itu konstan ya, karena dia tidak nyebar ya. Misalkan muka gelombangnya berbentuk lingkaran ya dari kiri ke kanan ya, berarti dia tetap ya. Itu yang disebut plane wave ya. Jadi plane wave itu misalkan saya punya sumber ya, dari kiri ini sumbernya lurus ya, kemudian dia merambat ke kanan, dia bentuknya lurus juga sama ya, dan dia berupa bidang ya, misalkan persegi gitu. Nah, ukuran bidangnya itu sama ya, dari kiri ke kanan ukuran bidangnya sama, sehingga energi gelombang ya itu akan bernilai sama ya. Kalau bernilai sama berarti dia tidak mengalami efek yang disebut dengan spherical divergence ya. Nah, berikutnya kalau misalkan saya punya gelombang ya, sumbernya di tengah, kemudian gelombangnya itu merambat ke arah radial keluar ya, tapi dalam bentuk muka gelombangnya itu dalam bentuk silinder ya, dalam bentuk silinder. Selimut silinder ya, selimut silinder. Jadi permukaan muka gelombangnya itu berbentuk selimut silinder. Nah, itu maka amplitudo yang terjadi akan mengalami pengurangan sebesar 1/R ya. Jadi R itu adalah jarak dari source, misalkan di sini ya source-nya. Nah, source-nya di tengah. Nah, dari source ke suatu titik itu adalah R ya. Ini R1 berarti nyampe sini. Kemudian R2 berarti gelombangnya nyampe sini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan cylinder wave ya. Berarti dia source-nya itu di tengah ini ya, kemudian dia merambatnya itu berbentuk silinder ya.
sebentar. Ini saya coba gambarkan dari sudut pandang arah vertikal ya. Nah, ini ya silinder kan ya. Nah, jadi source-nya itu di tengah sini ya, dari atas sampai bawah, kemudian dia merambat radial keluar ya, radial keluar. Nah. Dia merambat radial keluar seperti ini gitu ya. Nah, ini nah, dia merambat radial keluar ya. Nah, maka amplitudonya ya itu akan berkurang sebesar 1/R ya. Kenapa 1/R? Ya karena luas selimut silinder itu adalah keliling lingkaran 2VR ya. Dikali tingginya ya, tinggi selimutnya. Nah, ya. Nah, itulah apa namanya? Luas selimut silinder ya. Nah, energinya itu dibagi dengan selimut silindernya ya. Jadi kalau misalkan seismiknya memiliki energi E gitu ya. Kemudian energinya itu terbagi ke seluruh area ya, maka intensitas yang diperoleh itu I ya sama dengan energi dibagi dengan luasnya ya. I sama dengan E per A. Sehingga intensitasnya semakin jauh dia akan semakin berkurang ya. Pengurangannya sebesar R ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, ini jika gelombangnya itu dia merambat ya, di mana muka gelombangnya membentuk permukaan silinder ya, berarti source-nya itu dia berbentuk vertikal ya, dari atas ke bawah, kemudian dia menghasilkan gelombang yang arahnya radial keluar membentuk pola selimut silinder ya, muka gelombangnya. Nah, kemudian ada lagi gelombang yang berbentuk spherical wave atau bola ya, berarti dia gelombangnya itu memiliki sumber yang berbentuk titik ya, titik. Kemudian dia arah penyebarannya itu radial keluar ya. Arah radial keluar ya. Nah, nah dia membentuk muka gelombangnya membentuk bola ya. Nah, ini energinya yang tersebar ya, energi gelombang yang tersebar itu makin lama akan habis ya seiring dengan pertambahan jarak. Nah, seberapa besar peluruhan energinya itu dia sebanding dengan 1/R². Ya. Kenapa 1/R²? Karena dibagi dengan luas bola ya. Luas bola itu apa? Luas bola itu adalah 4 V R kuadrat ya. Luas bola itu adalah 4 VR² ya. Nah, sama nanti mencari intensitas ya. I itu sama dengan E A ya.
Intensitasnya makin jauh makin kecil ya. Nah, ini A-nya ya. Nah, kemudian ini adalah energi dibagi dengan luas ya, intensitasnya. Luas permukaan bola ya, karena muka gelombangnya dia berbentuk bola ya, berbentuk bola. Jadi semakin jauh dengan semakin jauh dengan dari sumber ya, maka muka gelombangnya ini akan berbentuk bola dengan luas permukaan yang semakin besar ya, semakin besar, sehingga intensitas energi di setiap titiknya dia akan berkurang sebanding dengan seper R kuadrat ya. Karena luas luas permukaan bola ini rumusnya ya, 4V R kuadrat, sedangkan intensitas itu sama dengan apa namanya, E dibagi A ya, atau energi dibagi dengan luas permukaan yang dilewatinya. R ya. Oke, itu ya. Jadi itu yang disebut dengan fenomena spherical divergence, artinya energi itu nanti akan meluruh ya, karena dia harus terbagi-bagi untuk di setiap titiknya ya, berdasarkan rumus intensitas ini ya, intensitas energi sama dengan jumlah energi total dibagi dengan luasnya. Jadi kalau luasnya makin besar ya, maka energi yang dimiliki gelombang di setiap posisi atau setiap titik dia akan bernilai lebih rendah ya, karena dia apa namanya merambat menjauhi sumber dan apa namanya, muka gelombangnya itu memiliki luas yang semakin besar ya. Oke, jadi itu konsep spherical divergence ya, atau geometrical spreading. Jadi dia spreading itu spread, menyebar ya. Secara geometri dia menyebar. Nah, nanti gelombang yang mengalami geometrical spreading atau spherical divergence ini, kalau kita lihat ya di hasil rekamannya itu dia akan memiliki amplitudo yang makin mengecil ya, seiring dengan bertambahnya waktu, karena kan waktu itu sebanding dengan jarak ya. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh gelombang, maka eh, sama saja dengan semakin besar waktu yang diterima oleh receiver ya untuk waktu tiba gelombangnya ya. Jadi ini pada T tertentu yang semakin besar, maka nilai amplitudonya makin kecil ya, sama saja dengan jarak yang semakin jauh ini ya gelombangnya, waktu yang diterima oleh receiver, gelombang oleh receiver itu akan semakin besar. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai amplitudonya makin mengecil ya, makin mengecil. Nah, ini fenomena seperti ini berarti harus kita koreksi ya, amplitudonya harus dikoreksi. Nah, proses pengkoreksian amplitudo itu disebut dengan gain recovery ya. Merecovery apa namanya, amplitudo yang hilang ya, yang disebabkan karena ada efek spherical divergence, atau kalau di software-software itu nama prosesnya kita sebut dengan AGC ya, amplitude gain recovery. Ya itu ya, AGC, amplitude gain recovery. Oke, nah nanti setelah di AGC ya, AGC itu amplitude gain control ya. Ya sebenarnya mirip dengan gain recovery, intinya merecovery amplitudo yang meluruh ya. Nah, cara merecovery-nya seperti apa? Cara merecovery-nya adalah dengan cara mengalihkan suatu fungsi yang nilainya semakin tinggi terhadap waktu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi fungsi ini, fungsi gelombang ini dikali dengan suatu fungsi gain ya. Jadi dia nilainya bertambah besar terhadap waktu ya, sehingga hasil perkaliannya itu dia akan menunjukkan fungsi gelombang dengan amplitudo yang hampir relatif sama dari awal sampai akhir ya. Ini kalian bisa lihat.
Ini waktu awal ya, ini waktu akhir ya, karena dua fungsi ini dikalikan ya, fungsi atas dikali fungsi bawah, maka hasilnya dia memiliki si gelombangnya jadi memiliki amplitudo yang relatif sama ya nilainya dari awal sampai akhir ya, karena sudah dikali ini. Nah ini adalah fungsi gain kontrolnya ya, atau fungsi gain recovery-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada titik-titik ini ya, titik-titik ini. Nah, ini titik-titik ini adalah nilai rata-rata amplitudo dari ini ya, tapi nilai ini adalah kebalikannya. Jadi kebalikan nilai rata-rata dari ini. Yang nilai rata-ratanya tinggi ya berarti di sini fungsinya rendah. Kemudian yang nilai rata-ratanya rendah berarti di sini fungsinya tinggi ya. Nah, ini merata-ratakannya dari mana? Nah, merata-ratakannya kita memiliki yang namanya window ya. Ini window ini. Nah, selebar ini itu adalah window-nya ya. Nah, ini adalah lebar window. Jadi selebar ini dirata-ratakan dapatnya nilai berapa hasil rata-ratanya. Nah, itu kebalikannya nilai hasil rata-rata ya. Ketika nilai rata-ratanya tinggi ya, maka di sini fungsi gain-nya ini akan rendah. Kemudian ketika nilai rata-ratanya rendah, maka nilai gain-nya pengalinya ini dia akan tinggi. Jadi kalau ini ya fungsi gelombang ini dikali dengan fungsi gain-nya di bawahnya ini ya, maka dia akan menghasilkan fungsi gelombang yang memiliki amplitudo yang relatif sama dari awal hingga akhir ya. Jadi itu gain recovery ya. Nah, ini contoh hasil gain recovery. Yang atas ini adalah data shot gather. Kalian bisa lihat yang area bawah ini dia memiliki amplitudo yang lemah ya. Amplitudo yang lemah. Nah, kemudian oleh fungsi gain recovery tadi nilai amplitudonya dikembalikan menjadi memiliki nilai yang relatif sama dari awal hingga akhir ya, sehingga kita bisa melihat ya efek dari RGC ini event refleksi yang di bawah menjadi lebih terlihat ya. Yang ini tadinya lemah, ini menjadi lebih terlihat ya. Nah, ini contohnya, ini yang lemah ya, di sini dia menjadi strong ya. Nah, ini efek gain recovery ya. Nah, ini perbedaan nilai lebar window-nya ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa window itu adalah rentang di mana nilainya itu dirata-ratakan ya, dirata-ratakan pada rentang tertentu. Kemudian nilai rata-ratanya itu nanti dijadikan sebagai fungsi gain recovery ya, di mana yang nilai rata-ratanya rendah, maka gain recovery-nya tinggi. Kemudian yang nilai rata-ratanya tinggi, gain recovery-nya rendah. Jadi saling berkebalikan ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan jenis-jenis window ya untuk merata-ratakannya. Ada yang window 64 ya, ada yang window berapa ini 128, ada yang window 256 ya. Nah, ini kalau kita menggunakan window yang lebih kecil, maka hasilnya dia akan lebih rapat ya, seperti ini ya. Nah, ini semua reflektor ini semuanya terlihat dengan jelas ya gitu. Nah, kemudian semakin tinggi atau semakin besar window-nya, maka ada event yang tetap tidak terlihat dan ada yang terlihat. Nah, ini contohnya ini yang pakai menggunakan window 1024 milisecond ya. Jadi ini satuannya milisecond. Yang 1024 ini dia masih terlihat di sini area yang lemah ya, amplitudonya lemah ya. Nah, ini penggunaan parameter window untuk melakukan gain recovery atau AGC ya, automatic gain control. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yang paling bagus sepertinya yang antara ini ya, berarti antara 512 dan 1024 ya. Kenapa nggak milih yang 64? Karena kalau yang 64 ini itu amplitudonya jadi tidak preserve ya.
semua nilai tinggi di sini ya. Padahal namanya litologi kan ada litologi yang lemah ya, ada batuan yang lemah, ada batuan yang keras ya. Sedangkan batuan yang lemah itu dia akan menghasilkan koefisien refleksi yang rendah ya, karena misalkan antara AI batuan di atas dengan AI batuan di bawah itu tidak terlalu kontras ya, maka koefisien refleksinya rendah sehingga amplitudonya juga rendah ya, maka itu tidak mungkin dia menghasilkan event seismik yang sama-sama strong gitu ya ini. Nah, ini patut dicurigai kalau semuanya kuat ya, karena sifat lapisannya kan heterogen ya. Jadi kurang lebih kita melihat kondisi data awalnya ya. Kalau awalnya hanya terlihat yang di sini strong dan ini kosong ya. Jadi ya kita ketika melakukan AGC ya itu tidak boleh terlalu beda jauh dengan kondisi awal datanya ya. Nah, contoh yang tadi itu ini. Nah, ya. Ini kan antara refleksi yang ini dengan refleksi di bawahnya itu kan ada area lemah ya. Berarti di sini nilai kontras AI-nya itu tidak terlalu besar ya. Nah, maka hasil AGC-nya pun sama ya. Nah, kita milih yang kira-kira bentuknya itu nggak beda jauh dari kondisi data awal. Ya. Hanya saja mungkin amplitudonya ada yang lebih strong ya, ada yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi itu ya kalau cara menganalisa hasil AGC ya. Jadi jangan terlalu semuanya menjadi strong ya. Nah itu nanti malah amplitudenya tidak reserve ya, tidak reserve. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah filtering ya. Nah nanti di langkah filtering ini itu kita akan melakukan filter dengan dua cara, yaitu filter frekuensi yang pertama, kemudian yang kedua adalah filter FK ya. FK itu adalah gabungan antara frekuensi dan bilangan gelombang ya. Nah, kita akan melakukan filter ini ya, tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas data seismik, kemudian selain meningkatkan kualitasnya kita juga akan menghilangkan ya istilahnya noise yang terdapat di dalam data seismik ya. Gitu. Jadi kalau kita sekarang mempelajari materi tentang akuisisi dan pengolahan data seismik refleksi, nah ini yang saya selalu ingatkan ya. Berarti selain refleksi itu harus kita hilangkan karena kita anggap sebagai noise ya. Nah, nanti cara menghilangkannya adalah dengan cara filtering ya. Gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu bandpass filter ya. Bandpass filter ini adalah filter data seismik berdasarkan nilai frekuensinya ya. Jadi kita misalkan punya data seismik ya, kemudian kita melihat bahwa hanya pada rentang frekuensi tertentu yang kita inginkan ya, maka data seismik itu harus kita filter ya agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan frekuensinya gitu. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara melakukan filter di dalam domain waktu ya. Jadi kita punya trace seismik seperti ini. Kemudian kita punya operator filternya ya di dalam domain waktu, maka data seismik yang kita miliki ini kita lakukan konvolusi ya, perkalian konvolusi dengan filter, maka kita akan mendapatkan output berupa data seismik yang frekuensinya sesuai yang kita inginkan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa input ini memiliki frekuensi yang tinggi ya, setelah difilter maka outputnya menjadi memiliki frekuensi yang rendah ya. Nah, itulah fungsi dari bandpass filter ya, dia memfilter pada data seismik dengan frekuensi rentang frekuensi tertentu ya. Nah, kemudian selain di dalam domain waktu, bisa juga dilakukan di dalam domain frekuensi. Nah, ini mungkin kalau kita melakukan di dalam domain frekuensi itu lebih terlihat ya. Misalkan ya data seismik yang kita miliki, kita lakukan transformasi Fourier dulu ya untuk mendapatkan spektrum amplitudonya. Nah, ini kalian bisa lihat ya bahwa data seismik yang kita miliki itu kalau di transformasi Fourier kita bisa melihat bahwa data seismik ini memiliki nilai rentang frekuensi tertentu ya. Nah, dia berada
Dia memiliki frekuensi dari misalkan sini ya sampai sini ya. F1 sampai F2 misalkan. Nah, kemudian kita pingin menghilangkan frekuensi selain frekuensi yang kita inginkan gitu ya. Nah, misalkan kita nah, ini misalkan ini F1 gitu ya. Kemudian yang sininya itu F2 gitu ya. Nah, kita mau ngilangin ini nih, kita cuma pingin saya pinginnya ini aja nih dari sini sampai sini gitu ya misalkan ya. Sorry bentar ya, saya luruskan ya. Nah, saya pinginnya itu cuma dari sini sampai sini gitu ya, pinginnya nih yang kita inginkan. Nah, maka caranya gimana? Kita filter. Nah, filternya itu gimana? Kita lakukan perkalian aljabar ya. Kalau di dalam domain frekuensi kita menggunakan langsung perkalian aljabar. Kalau di domain waktu kita nggak bisa ya, kita harus menggunakan perkalian konvolusi ya. Konvolusi sudah diajarkan di mata kuliah apa? ADG ya, analisis data geofisika, kemudian mungkin di FISMAT juga sudah ada ya tentang bagaimana kita melakukan perkalian konvolusi. Ya. Nah, itu kalau di dalam domain frekuensi kita cukup mengalihkan dengan perkalian aljabar ya. Jadi kita ingin frekuensi yang mana, maka di sini ada suatu fungsi yang nilai amplitudonya selain frekuensi yang kita inginkan itu 0. Nah, ini 0 ya. Ini 0, nah ya frekuensi yang kita inginkan itu nilainya tidak 0. Nah, fungsi ini kita kalikan dengan ini, fungsi spektrum amplitudo ini dari data seismik yang awal input ya. Nah, ini kita kali, maka area sini dia akan hilang ya. Nah, ini dia hilang. Nah, terus area belakangnya dia hilang juga, karena tidak, ini adalah area atau rentang frekuensi yang tidak kita inginkan ya. Nah, maka jadinya ini ya. Jadi dia batas frekuensinya itu mengikuti operator filternya ya. Jadi operator filter ini adalah suatu operator di mana dia memiliki frekuensi sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan ya. Dia memiliki rentang frekuensi dengan frekuensi yang kita inginkan. Nah, ketika dikalikan ya sudah, berarti area yang nggak kita inginkan dia hilang ya. Nah, kita dapat outputnya ya, hasil filternya itu ini ya, hasil filternya itu ini. Nah, ini adalah hasil filter frekuensi di dalam domain frekuensi. Kemudian kalau ini mau dijadikan gelombang gimana? Ya ke sana berarti kita harus lakukan apa? Transformasi Fourier ya. Kita transform Fourier lagi biar dapat. Nah, nanti ketika kita sudah transform Fourier, transformasi Fourier, maka yang dari bentuk domain frekuensi amplitude versus frekuensi ini menjadi domain waktu ya, seperti ini. Jadi bentuknya menjadi trace lagi. Nah, itulah dua cara bagaimana kita melakukan filter frekuensi ya. Bisa dilakukan di dalam domain waktu, bisa juga dilakukan di dalam domain frekuensi ya. Tuh ya, jadi bedanya kalau di time domain ini kita lakukan perkalian konvolusi dengan suatu operator filter, tapi kalau di dalam domain frekuensi kita lakukan perkalian aljabar dengan suatu filter tertentu ya. Oke, nah kemudian ini bisa lihat ya karakteristik dari filternya ya. Jadi misalkan kita punya apa namanya wavelet ya, wavelet dengan rentang 5 sampai 35 ya. Jadi 5 itu adalah frekuensi terendahnya, kemudian 35 itu adalah frekuensi tertingginya. Nah, ini ya definisi ini. Nah, berarti dari 5 ke 35 kita punya lebar frekuensi berapa? 30 ya. Kita punya lebar frekuensi 30. Kemudian satunya lagi saya punya wavelet dengan lebar frekuensi yang lebih sempit ya. Dari 25 ke 50, berarti lebar frekuensinya adalah berapa? 25 ya, 25. Nah, kita bisa lihat bedanya ya antara yang lebar frekuensinya tinggi ya dengan lebar frekuensi yang lebih rendah ya, tapi dia memiliki frekuensi yang tinggi ya, frekuensi yang tinggi. Nah, hasilnya gimana? Di dalam domain waktunya, yang frekuensinya lebar ya,
dengan batas frekuensi yang lebih rendah itu dia memiliki bentuk yang fokus di tengah ya, fokus di tengah. Jadi kanan kirinya dia tidak terlalu memiliki side lobe ya, side lobe. Jadi ini ya, revibrasi atau gelombang yang muncul di kanan kirinya itu tidak terlalu besar ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan rentang frekuensi yang lebih sempit ya dari 25 ke 50 dan kandungan frekuensinya tinggi ya, frekuensi 50 ya dari 25 sampai 50, maka dia akan muncul side lobe ya. Nah, ini jadi nggak fokus. Kalau ini kan benar-benar fokus ya di tengah. Nah, ini di sini ya fokus. Kanan kirinya rendah ya, ini rendah. Nah, kalau ini kanan kirinya tinggi ini ya. Ini tinggi ada side lobe-nya ya. Jadi kanan kiri ini disebutnya sebagai side lobe ya, side lobe. Nah, ini side lobe-nya tinggi. Nah, yang seperti ini akan mengakibatkan gelombang seismik yang nantinya itu tidak bisa menunjukkan reflektor secara fokus ya. Jadi nanti bedanya ya, kalau yang ini, yang A ini nanti dia bisa menunjukkan reflektor yang jelas gitu ya, seperti ini misalkan reflektornya. Batas lapisan ya, ini batas lapisan pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau yang ini itu nanti hasil seismiknya itu dia akan menunjukkan lapisan yang banyak ya. Nah, itu ya. Jadi satu reflektor itu seperti terlihat ada beberapa reflektor ya. Nah, itu ya. Nah, itu bedanya antara wavelet yang kiri dengan wavelet yang kanan ya. Kalau mengatur frekuensinya dengan dengan lebar bandwidth yang terlalu rendah. Di sini kan lebar bandwidthnya 25, sini 30 ya. Gitu. Nah, contoh berikutnya adalah ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nilai ininya sama ya. Nilai puncaknya ini sama ya. Di sini nilai puncaknya sama, berarti di antara berapa ini? Kemungkinan di sini 16 kayaknya ya. Ini 16, kemudian di sininya itu mungkin kurang lebih di 35 ya. 35. Nah, ini 35, ini 16 ya. Nah, semuanya sama, di bagian yang tingginya itu 16 sampai 35. Bedanya apa sih? Bedanya itu adalah lebar yang di bawahnya ya. Jadi ininya beda nih, lebar kaki-kakinya itu beda ya. Nah, ini lebar kaki-kakinya beda ya. Yang paling kiri lebarnya lebih sempit ya. Yang paling kanan dia paling lebar. Nah, ya. Nah, kalian bisa lihat hasil penampakannya di dalam domain waktu ya, yang lebih sempit ya, kaki-kakinya dia muncul side loop ya, tuh gerenjul-gerenjul ya, di kanan kirinya amplitudo yang dominan ya, di sini kan ini fokusnya di sini. Nah, itu di kanan kirinya muncul seperti ini side loop ya. Nah, makin lebar side loopnya makin berkurang tuh. Nah, ya. Makin lebar lagi, nah dia makin halus ya kanan kirinya. Ya, energinya makin fokus di tengah ya. Maka dari itu kalau kita membuat filter frekuensi itu jangan terlalu sempit seperti ini ya. Kita harus beli jarak yang lebih lebar ya, atau lebar bandwidthnya itu harus lebih besar ya. Agar apa? Agar tidak muncul side loop seperti ini ya. Oke, ini bentuk filter ya. Jadi membentuk filter tadi jangan sampai terlalu sempit ya bandwidthnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di bagian ke slide berikutnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ini contoh reflektornya ya. Jadi ada reflektor yang 3 lapis ya. Cuma 3 lapis yang lebar, 3 lapis yang lebih sempit, kemudian lebih sempit lagi, kemudian yang ini adalah satu reflektor ya. Nah, ini pun sama ya. Ini tiga reflektor. Ini 3 reflektor dengan jarak yang lebih sempit, ini paling sempit ya. Kemudian ini ada satu reflektor. Nah, ketiga reflektor ini dicoba untuk dilakukan band pass filter ya. Jadi mulai dari 10 sampai 20, kemudian yang di sini difilter
hanya di frekuensi 20 sampai 30, ini 30 40, 40 50 dan 50 60. Jadi yang bagian sini itu dilakukan bandpass filter dengan lebar bandwidth yang sama ya. Jadi ini 10 ke 20 berarti lebar bandwidthnya 10. 20 ke 30 berarti lebar bandwidthnya 10 ya. Jadi semuanya yang di sini itu lebar bandwidthnya sama ya. Nah, sedangkan yang di sini lebar bandwidthnya itu bervariasi ya. Jadi dari mulai 10 ya, ini 10 ke 20, kemudian naik ya menjadi 10 ke 30 berarti lebar bandwidthnya 20 ya. Kemudian 10 ke 40 ya, berarti lebar bandwidthnya 30 ya, 30 ini. Kemudian 10 ke 50 berarti lebar bandwidthnya 40. Nah, ini paling lebar yang bawah. Dari 10 ke 100 ya, berarti lebar bandwidthnya berapa? 90 ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Yang frekuensi tinggi dengan lebar bandwidth yang tinggi, dia tetap fokus ya. Dia tetap fokus. Ini ada 3 reflektor ya, mulai dari reflektor yang jaraknya lebar ke reflektor yang jaraknya sempit dan makin menyempit, kemudian satu reflektor. Nah, kalian coba lihat yang ini ya. Ini lebar bandwidthnya kan rendah ya, 50 ke 60, tapi frekuensinya tinggi. Nah, apa yang terjadi? Blur ya. Blur ini. Nah, ini nggak terlihat mana nih reflektor pertama, kedua, ketiganya, nggak terlihat ya. Gitu. Nah, ini makin tinggi frekuensi, tapi kalau lebar bandwidthnya sempit, dia akan semakin muncul side loop ya, sehingga dia tidak fokus. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk frekuensi rendah dengan lebar bandwidth yang rendah masih oke ya, masih terlihat ya. Ini ya, walaupun di sininya sudah mulai tidak terlihat ya, karena dia memiliki panjang gelombang yang tinggi ya, sehingga di sini resolusi vertikalnya berkurang ya. Oke, nah kemudian ini juga ya masih terlihat 3, tapi yang bagian lebih sempitnya dia berkurang ya, tidak terlihat jelas ya. Nah, semakin tinggi frekuensi dengan lebar bandwidth yang sama ya semakin ngeblur ya, semakin ngeblur. Nah, coba bandingkan dengan yang kanan. Yang kanan itu pada saat frekuensi rendah dia lebar bandwidthnya rendah, tapi ketika menuju ke frekuensi tinggi, lebar bandwidthnya juga tinggi ya. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya adalah lebih terlihat ya. Ini ada reflektor pertama, kedua, ketiga, ini juga sama ya, pertama, kedua, ketiga ya. Kemudian pemisahannya itu terlihat jelas ya, pemisahannya terlihat jelas gitu. Nah, inilah efek penggunaan bandpass filter ya. Jadi nanti kalau kalian melakukan bandpass filter, hati-hati dalam menentukan posisi F1 dan posisi F2. Jangan sampai terlalu dekat ya. Misalkan kayak gini tadi 20 ke 30 atau 30 ke 40. Nah, hasilnya kayak gini ya. Seismiknya jadi ngeblur. Tapi kalau kita dikasih jarak yang agak jauh ya antara F1 dan F2-nya, maka hasil filternya dia akan tetap fokus menunjukkan batas reflektornya ya. Acuannya yang atas ya, acuannya yang atas. Jadi yang bawah ini semakin jauh dari bentuk yang atas. Nah, kalau yang ini, yang bawah ini masih mendekati bentuk yang atas ini ya. Oke, ya itu cara atau konsep bagaimana kita menentukan frekuensi yang digunakan dalam proses bandpass filter. Ya. Nah, ini contoh hasil bandpass filter nih, kalian bisa lihat ya. Ini lebar bandwidthnya sama ya, tapi frekuensinya naik ya, 20 ke awalnya dari 10 ke 20 naik ke 70 ke 80 ya. Hasilnya gimana ya? Makin hancur ya, makin ngeblur, nggak kelihatan reflektornya, tadinya jelas kayak gini ya. Ini ada reflektor pertama, ini ada reflektor kedua, dan seterusnya gitu ya. Terlihat ya, makin ke sana makin jauh ya, makin ngeblur ya. Frekuensinya makin tinggi, makin ngeblur. Oke, nah kemudian yang sebelah kanan ini ada yang namanya time varying filter. Jadi time varying filter itu seperti yang barusan ya. Nah, ini ya. Jadi dia semakin ke bawah rentang frekuensinya makin besar ya, rentang frekuensinya makin besar atau lebar bandwidthnya makin besar sehingga dia memiliki hasil atau kualitas yang baik ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bandingkan dengan yang pertama, ini mirip ya, mirip.
Ini adalah time varying filter. Jadi setiap posisi waktu dia punya lebar bandwidth yang berbeda-beda. Ya, semakin ke bawah berarti lebar bandwidth-nya akan semakin dilebarkan. Oke ya, itu time varying filter. Oke, berikutnya. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke apa namanya filter FK ya. Filter FK itu adalah gabungan antara frekuensi dan bilangan gelombang. Oke, nah sebelum ke sana ya, saya akan mereview dari persamaan gelombang ya, mereview dari persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang yang kita pelajari di awal pertemuan ya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa gelombang yang terjadi ya, kalau mediumnya elastik ya, itu adalah ada gelombang P dan ada gelombang S ya. Jadi untuk medium bumi yang bersifat elastik, maka akan muncul dua jenis gelombang, yaitu gelombang P dan gelombang S ya. Nah, persamaan gelombangnya sama ya, sama bentuknya, hanya beda di notasi fungsi gelombangnya ya. Kalau gelombang P misalkan kita pakai V ya, kalau di gelombang S kita pakai C ya, ini simbol C. Nah, tapi bentuknya sama ya, bentuknya sama. Jadi ada operator del kuadrat ya, kemudian ada turunan parsial terhadap waktu kuadrat ya, do kuadrat per do t kuadrat ya. Kemudian velocity-nya juga sama ya, ini seper alfa kuadrat, kalau ini seper beta kuadrat ya, di mana alfa itu adalah cepat rambat gelombang P, kalau beta itu adalah cepat rambat gelombang S ya. Nah, solusinya pun sama ya, solusinya sama. Jadi dua jenis gelombang ini, dua jenis persamaan gelombang ini dia memiliki solusi yang sama karena kan bentuknya sama-sama persamaan gelombang ya. Maka solusinya sama, yaitu dalam bentuk bilangan Euler ya, E pangkat I dalam kurung dikali dalam kurung Kx min omega T ya. Ini adalah solusi dari persamaan gelombang. Nah, bagaimana solusinya kalau saya punya gelombang yang frekuensinya lebih dari satu ya. Nah, seperti yang kita lihat di sebelumnya itu kan, nah seperti ini ya. Ini kan gelombangnya punya frekuensi yang lebih dari satu ya, dari mulai frekuensi yang rendah, kemudian ke frekuensi yang tinggi, kemudian dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, di mana setiap frekuensi itu punya nilai amplitudo masing-masing ya. Nah, berarti gelombang ini adalah gelombang yang memiliki banyak frekuensi ya. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan saya punya gelombang dengan frekuensi yang lebih dari satu? Nah, maka kita lakukan apa yang disebut dengan superposisi gelombang ya. Jadi sigma ini E pangkat I dikali dalam kurung Kx omega T ya, di mana penjumlahannya ini dilakukan berdasarkan nilai apa K dan nilai omega yang berbeda-beda ya. K dan omega yang berbeda-beda. Itulah solusi persamaan gelombang jika kita memiliki gelombang yang bersifat polikromatik atau frekuensinya itu tidak tunggal ya. Kita jumlahkan saja untuk setiap frekuensinya, solusi untuk setiap frekuensinya. Ya. Oke, sebentar. Nah, berikutnya saya review juga tentang transformasi Fourier ya, transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier itu kalau kalian belajar di FISMAT ya, ataupun mungkin di mata kuliah analisis data geofisika gitu ya, ADG ya, yang dimaksud transformasi Fourier itu adalah bagaimana caranya kita mentransformasi suatu fungsi gelombang dari satu domain ke domain yang lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, saya punya fungsi gelombang tadi yang ini ya, ini kan dalam domain waktu ya. Waktu dan apa X itu adalah jarak karena gelombang itu kan merambat dari satu titik ke titik yang lain, berarti dia menempuh jarak tertentu ya. Nah, saya punya fungsi gelombang dalam domain X dan T ya, dalam domain jarak dan waktu ya. Nah, ini bisa saya transformasi ke dalam
menjadi suatu fungsi yang memiliki domain frekuensi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan transformasi Fourier. Ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ini. Ya, jadi integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, ya. Kemudian yang diintegralkan itu adalah perkalian fungsi gelombang dengan fungsi bilangan kompleksnya, ya. Kemudian diintegralkan terhadap waktu, ya. Jadi ini adalah diintegralkannya terhadap waktunya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Nah, nanti hasil integralnya ini akan berupa suatu fungsi di mana fungsi itu bergantung kepada variabel jarak dan omega atau frekuensi, ya. Nah, ini hasil dari transformasi Fourier. Nah, fungsi jarak dan omega ini bisa saya kembalikan ke dalam domain jarak dan waktu dengan cara apa? Dengan cara transformasi lagi, dengan transformasi Fourier, ya. Makanya kalau dari sini ini disebutnya transformasi Fourier. Kalau yang ini kebalikannya kita sebut sebagai inverse transform Fourier. Jadi kita kembalikan ke dalam domain jarak dan waktu lagi, bisa ya, yaitu sama dengan 1/2 V integral ya dari minus V sampai V ya. Ini fungsi gelombang dalam domain jarak dan frekuensi dikali dengan bilangan kompleks tadi ya. Nah, tapi diintegralkannya itu bukan terhadap dt lagi, tapi terhadap d omega ya. Batasnya dari minus V sampai V. Nah, ini transformasi Fourier ya, transformasi Fourier. Oke, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana suatu fungsi itu bisa kita transformasi ke dalam domain yang lain ya dengan cara transformasi Fourier. Nah, kemudian tadi kan T ke omega ya, kemudian dibalik lagi dari omega ke T ya, bisa menggunakan transformasi Fourier. Nah, sekarang X-nya juga sama ya. Dari X menjadi K ya. K itu adalah 2V per lambda ya. Kalau omega kan 2V per periode ya, per periode. Nah, kalau K ini adalah 2V per lambda rumusnya ya. Jadi lambdanya adalah panjang gelombang. Nah, X kalau ditransformasi ke dalam domain yang lain, maka dia menjadi domain K ya. K itu adalah bilangan gelombang ya. Nah, caranya gimana? Sama, caranya kita menggunakan transformasi Fourier ya. Jadi ini pakai yang di belakangnya itu bukan I omega T ya, tapi IKR ya, IK dot X misalkan. Kalau R-nya hanya satu sumbu ya berarti X ya. Berarti IKX gitu ya. Ini DR ya. Nah, maka hasilnya adalah nanti suatu fungsi di dalam domain K ya dan domain waktu. Kenapa waktunya tetap ya? Kan waktunya tidak ditransformasi Fourier ya. Jadi ini yang ditransformasi hanya K-nya saja ya. Nah, kalau kita sudah punya fungsi gelombang dalam domain K dan T, kita juga bisa mentransform kembali ya ke dalam bentuk X dan T ya, dalam domain X dan T dengan cara apa? Dengan cara inverse transform lagi ya. Jadi ini ditransformasi ke dalam domain X dan T ya, dari domain KT menjadi X dan T. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini K-nya, kalau K-nya adalah dalam arah X saja, ya maka D-nya itu DKX saja. Tapi kalau K-nya itu arahnya ada 3 ya, X, Y, dan Z, ya maka ini integralnya ada 3 kali ya, DKX, DKY, dan DKZ. Ya. Jadi itu proses transformasi Fourier ya. Oke, nah tadi berarti kita sudah bisa mentransformasi ya dari T ke omega ya, fungsi gelombang dari domain waktu ke dalam domain frekuensi, atau sebaliknya. Kita juga sudah bisa mentransformasi fungsi gelombang dari domain X ke dalam domain bilangan gelombang K, atau sebaliknya ya. Nah, kemudian dari dua proses ini sebenarnya bisa kita combine ya, bisa kita gabungkan ya. Digabungkan maksudnya gimana? Jadi yang awalnya XT ya, XT, kemudian kita ingin menjadi suatu fungsi K omega ya. Ya, berarti caranya gimana? Ya, caranya kita lakukan transformasi satu persatu ya. Satu persatu kita transform dulu X menjadi omega, T menjadi omega.
kemudian step berikutnya adalah kita transform dari X menjadi K ya. Nah, itulah proses yang dilakukan untuk mendapatkan fungsi gelombang dengan domain K dan omega atau K dengan frekuensi ya. Jadi kita lakukan 2 step ya. Step pertama merubah T menjadi omega, step kedua merubah X menjadi K ya. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi Fourier 2 dimensi ya. Kenapa dikatakan 2 dimensi? Karena ada 2 variabel yang kita transform ya, yang kita transform ada 2 variabel. Oke, nah ini stepnya ya. Stepnya tadi kan kita menggunakan integral lipat 2 ya. Nah, prosesnya apa sih integral lipat 2 ya? Itu cuma integral 2 kali aja ya. Yang pertama integral yang di bagian dalam, kemudian berikutnya integral yang di bagian luar ya. Jadi sebenarnya dia gabungan dari integral 1 dimensi cuma 2 kali gitu saja ya cara memahaminya. Ya. Oke, ini 2D Fourier transform ya. Kemudian nah ini nanti dari domain dari domain dari domain X ya. Dari domain X T gitu ya. Menjadi domain K omega gitu ya. Nah, K omega. Nah, ini hasilnya adalah suatu fungsi gelombang dengan domain K dan omega nantinya ya. Nah, ini ya merubah dari X dan T menjadi K dan omega itu nantinya itu akan kita gunakan untuk proses filter ya. Jadi nanti kita akan melakukan filter di dalam domain ini. Ini kenapa penting kita harus memahami bagaimana mentransformasi suatu variabel fungsi gelombang ya dari variabel xt atau domain xt ke domain k omega. Itu tujuannya adalah karena kita ingin melakukan filter di domain ini, di domain k dan omega. Jadi kita harus bisa mentransformasi ya dari satu domain ke domain yang lainnya atau dari domain xt ke dalam domain k omega. Ya, karena kita nanti mau filternya di sini nih, di domain ini. Oke, nah gimana cara mentransformasinya? Nah, kita lihat satu persatu ya di sini. Ini misalkan saya punya gelombang di sini ya, kalian bisa baca ini. Saya punya gelombang monokromatik ya. Monokromatik itu artinya frekuensinya tunggal ya. 12 Hz ya, langsung ini nilainya 1 ya, 12 Hz, maka gelombangnya adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi sebesar 12 Hz ya. Berarti artinya apa? Dalam 1 detik ya, saya punya 12 gelombang. Ini kalau kalian hitung jumlah gelombangnya dari atas sampai bawah ini ada 12 ya. Definisi satu gelombang apa? Satu gelombang adalah di mana ada satu bukit dan satu lembah. Itu definisi satu gelombang. Nah, kalau ada 12 Hz ya berarti dalam 1 detiknya ada 12 gelombang ya, ada 12 bukit dan ada 12 lembah. Nah, ini kalian bisa lihat dari sini sampai sini 1 scan ya. Nah, ini pasti ada 12 bukit dan 12 lembah. Nah, ini frekuensinya monokromatik tunggal 12 Hz, kemudian jarak antar trace-nya ini kan sebenarnya banyak trace ya. Nah, jarak antar trace-nya itu adalah 25 meter dan ini jumlah trace-nya dari kiri ke kanan ini total ada 24 ya. Nah, ini sama ya untuk semua penampang ya, itu dari yang satu ini section 1, section 2, section 3, section 4 sampai section kelima ini itu sama parameternya ya. Jadi ada 24 trace ya, kemudian jarak antar trace-nya adalah 25, kemudian frekuensinya adalah 12 Hz ya, 12 Hz. Nah, kemudian bedanya apa antara section 1, section 2 dan section yang lainnya? Itu beda di kemiringan ya. Kalau yang section pertama itu kemiringannya 0, kalau yang section kedua ini kemiringannya adalah 3 milisecond per trace ya. Jadi artinya apa 3 milisecond per trace? Artinya antara trace 1 dengan trace sebelahnya itu beda jarak, beda waktunya itu adalah 3 milisecond. Jadi trace yang setelahnya itu agak geser ke bawah sebesar 3 milisecond ya.
Nah, kemudian berikutnya ini ada 6 milisecond per trace ya. Berarti antara trace yang satu dengan trace berikutnya itu trace berikutnya agak geser ke bawah sebesar 6 milisecond relatif terhadap waktu trace yang sebelumnya ya. Nah, ini dan seterusnya sampai 15 milisecond per trace ya. Nah, yang 15 milisecond per trace ini kan paling besar ya di antara yang kelima ini ya. Maka dia gambarnya dia paling steep ya, paling curam ya, kemiringannya paling tinggi. Karena kan kemiringannya paling tinggi, jadi dia paling steep atau paling curam ya, itu. Nah, ini nanti akan kita hitung setiap section ini nilai bilangan gelombang dan nilai frekuensinya ya. Kalau nilai frekuensi jelas sama ya, karena kan ini frekuensinya 12 Hz, yang ini 12 Hz dan sampai 15 ini 12 Hz juga ya. Jadi kalau kita plot ini 12, 12, 12, 12 dan seterusnya. 12 Hz ya. Nah, kemudian K-nya gimana? Nah, K-nya itu dihitung dengan cara ini. Jadi yang pertama kita hitung dulu. Kita misalkan contoh yang ini ya. Ini contoh perhitungan K-nya. Saya ambil yang section ini. Yang apa namanya? Kemiringannya itu adalah 15 milisecond per trace ya. 15 milisecond per trace ini kemiringannya. Nah, ini saya hitung section yang ini ya, section yang terakhir ini. Nah, di sini berarti total beda waktu antara trace pertama dengan trace ke-24 itu adalah 345 milisecond. Dari mana taunya? Taunya dari ya ini 23 trace dikali dengan 15 milisecond per trace ya. Jadi beda waktu antara trace pertama dengan trace terakhir ya, beda jaraknya itu beda jarak waktu ya, itu adalah 345 milisecond. Maksudnya apa sih beda jarak itu? Maksudnya gini. Kalau trace pertama itu ada awalnya gini gitu ya. Nah, ya. Maka trace yang ke-24 itu dia nah, ini kan turun ya, turun. Nah, ini turunnya sebesar apa gitu ya. Turunnya sebesar apa? Nah, ini 3 4 5 mili second ya. Jadi ini beda waktunya antara trace pertama dengan trace terakhir yaitu adalah 3, 4, 5 milisecond. Nah, kemudian kita mau tahu nih antara trace dan pertama dan trace terakhir itu ada berapa banyak gelombang ya. Nah, caranya adalah dengan kita melihat waktunya ya. Waktunya adalah 345 dibagi dengan bukan dibagi, dikali ya, dikali dengan frekuensi ya. Nah, maka kita peroleh antara trace pertama dengan trace terakhir, trace ke-24 itu ada 4,14 cycle atau 4,14 gelombang ya. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya ini adalah waktu totalnya kan 345 ya. Dalam rentang nah, sedangkan frekuensinya tadi berapa? Frekuensinya itu adalah 12 Hz ya atau 12 getaran 12 gelombang per detik ya, per detik. Nah, sekarang kita punya waktu sebesar ini ya, 345 milisecond atau 0,345 second ya. Saya punya waktu 0,345 second. Kemudian saya mau cari banyaknya gelombang ya, tinggal saya kali frekuensinya aja ya. Karena kan per detiknya saya punya gelombang sekian gitu ya, punya gelombang 12 gelombang atau 12 cycle. Ya, ini saya punya 0,345 berarti saya punya waktu 0,345 detik, berarti ada berapa gelombang? Ya tinggal dikalikan ya, frekuensi dikalikan dengan waktu. Jadi total gelombangnya adalah sebesar 4,14 gelombang ya gitu. Karena kan frekuensi tadi adalah jumlah gelombang per detiknya. Nah, ini kalian bisa cermati ya, ini ada pangkat -1, ini berarti sama saja dikali ya, sama saja dikali. Jadi saya ingin mengetahui ya dalam rentang dari trace 1 sampai trace ke-24 ya, itu ada berapa banyak gelombang. Caranya gimana? Ya berarti selang waktunya dikalikan dengan frekuensi, karena frekuensi menunjukkan banyaknya gelombang per satu satuan waktu atau per detiknya. Ya. Nah, dapatlah saya banyak gelombangnya yaitu 4,14 cycle ya atau 4,14 gelombang. Ya. Nah, kemudian
saya ingin tahu nih banyaknya gelombang per jarak ya. Jaraknya itu dari trace 1 ke trace terakhir itu adalah 575 meter ya. Nah, ini tahu dari mana 575 meter ya? Tahu dari perkalian antara jumlah trace ya 23 tadi ya, trace-nya 23. Trace pertama tidak terhitung ya. Kan menghitung jarak kan berarti stepnya langsung ke trace kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Maka itu kita menggunakan 23 trace ya. Nah, 23 trace dikali dengan 25 karena jarak antar trace-nya adalah 25. Nah, 23 dikali 25 itu hasilnya 575 meter. Sedangkan banyaknya gelombang adalah 4,14 ya. Saya ingin tahu nih, banyaknya gelombang per satu satuan jarak ya. Dalam hal ini 575-nya saya jadikan kilometer ya. Berarti 0,575 km. Nah, tinggal dibagi saja, berarti 4,14 gelombang ya dibagi dengan 0,575 km. Nah, akhirnya saya dapat nilai ini ya 7,2 cycle per kilometer. Jadi saya punya nilai banyaknya gelombang untuk setiap satu satuan jarak ya, yaitu 7,2 cycle per kilometer. Nah, ini adalah nilai K-nya, nilai bilangan gelombangnya ya. Nah, memang ini perhitungannya berbeda dengan yang rumus Fourier tadi ya, tapi setidaknya ini secara fisik sama ya, secara fisik sama, yaitu menghitung banyaknya gelombang setiap kilometer ya gitu. Kan kalau apa namanya kalau K ya, K itu kan rumusnya 2V per lambda ya. Sedangkan 2V itu adalah fase untuk satu gelombang dan lambda itu adalah panjang gelombangnya. Nah, kalau fase satu gelombang dibagi dengan panjang gelombangnya ya sama dengan ini ya. Banyaknya gelombang per kilometer ya. Gitu. Nah, jadi ini ya, jadi nilai ini adalah nilai K-nya ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini ya, kalau yang semakin steep atau semakin miring itu nilai K-nya tinggi ya. Nah, semakin landai itu nilai K-nya rendah. Kalian bisa lihat ini yang kemiringannya 15 milisecond per trace ini nilai K-nya itu tinggi ya. Semakin landai nilai K-nya akan semakin turun ya, semakin turun. Itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini tadi contoh ya untuk yang 12 Hz ya. Berarti pada frekuensi 12 kan ya, 12 nilai K-nya yang landai ini 0 ya. Yang ada kemiringannya mulai bergeser ya. 3 ini 6 ya, agak menjauh. Yang paling maksimal adalah yang 15, dia paling jauh dari sumbu Y ya. Nilai K-nya paling besar. Ini kan yang sumbu Y-nya ini adalah frekuensi, yang sumbu horizontalnya itu adalah bilangan gelombang ya, wave number. Nah, ini semakin miring dia maka semakin jauh dari sumbu Y-nya ya, menjauh. Berarti nilai K-nya makin besar. Oke ya, ini untuk yang K ya, yang K untuk frekuensi 12 Hz. Sekarang kita coba frekuensinya itu kita naikin ya. Kita naikin menjadi 24 Hz ya. Nah, ini kalian bisa lihat ternyata kalau frekuensinya dinaikkan itu nilai K-nya juga semakin besar ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini kan sampai sini saja K-nya. Ini makin jauh ya dari sumbu Y. Ya, berarti dengan bertambahnya frekuensi maka nilai K-nya akan semakin besar ya. Nah, berarti dia kalau kita plot hasilnya di sini ya, di atasnya. Karena kan ini frekuensi 12 ya, ini frekuensi 24, berarti dia di atasnya. Oke, kemudian frekuensi 24 ya. Terus berikutnya kita coba naikin lagi ya, naikin menjadi frekuensi 36 Hz ya. Nah, ini ketika sudah saya naikkan ternyata nilai K-nya semakin besar ya. Selain nilai K-nya besar, terjadi aliasing ya.
harusnya kan nilai K-nya kan di domain kuadran 1 ya, positif ya. Ternyata pada kemiringan 15 dia geser jadi di area negatif ya. Ini kan sebelah kirinya garis vertikal ya. Garis vertikal itu adalah menunjukkan posisi K0 ya. Nah, dia berada di sebelah kirinya garis vertikal, berarti dia bernilai negatif ya. Berarti di sini terjadi aliasing yang tadinya positif menjadi bernilai negatif ya. Gitu. Oh ya, dan ini ada yang terlewat sedikit tadi ya, bahwa ada perjanjian ya bahwa kalau kita punya event seismik kayak gini ya, dengan kemiringan down dip to the right ya, jadi ini tuh turun ke kanan ya, maka nilai bilangan gelombangnya itu positif ya. Tapi kalau up dip to the right atau naik ke kanan, maka bilangan gelombangnya itu negatif. Nah, ini berarti kan ini positif semua ya, kan miring ke turun ke kanan ya. Ini juga turun ke kanan, berarti kan nilainya positif. Nah, ketika frekuensinya dinaikkan, dia ternyata pada kemiringan tertentu dia menjadi negatif. Padahal ini semuanya adalah turun ke kanan ya. Turun ke kanan semuanya ini dari mulai 0, 3, 6, 9, 12, 15 itu sebenarnya miring ke kanan, tapi karena frekuensinya tinggi, jadi seolah-olah pada kemiringan 15 ini dia seolah-olah dia up dip to the right ya. Jadi naik ke kanan, padahal sebenarnya dia sama-sama turun ke kanan. Ya, sama-sama turun ke kanan. Tapi karena frekuensinya terlalu tinggi ya, dan terlihat seolah-olah itu, ini kan terlihatnya seolah-olah naik ya, up dip ya. Jadi dia akhirnya bernilai negatif di sini. Nah, ini yang disebut sebagai aliasing. Oke, berikutnya frekuensinya saya tinggikan lagi ya, dari 36 menjadi 40 Hz, 48 Hz, sorry. Nah, di sini dari 0 sampai 9 ya, dari 0 sampai 9 itu masih terlihat turun ya, masih terlihat down dip to the right. Tapi mulai di 12 sampai 15 ini dia mulai terlihat up dip ya, up dip to the right. Jadi naik ke kanan. Akhirnya apa? Di dua ini menjadi bernilai negatif K-nya ya, bernilai negatif. Nah, ini terjadi aliasing lagi ya. Yang ini awalnya di sebelah kanan ya, bernilai positif K-nya. Ketika frekuensinya dinaikkan, maka untuk dip yang 12 ini dia akhirnya menjadi berpindah ke sebelah kiri ya. Nah, ini terjadi aliasing pada dip 12 untuk frekuensi 48. Nah, kemudian kita naikin lagi ya, dari 48 ke 60 ya. Dari 48 ke 60. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dari 0 sampai 6 masih terlihat down dip ya, tapi untuk yang kemiringan 9 sampai 15 itu sudah terlihat up dip ya. Tapi up dipnya yang 9 ini makin tinggi up dipnya, yang 12 15 tuh akan semakin terlihat landai. Makanya nilai K-nya ini adalah nilai paling negatif yang 9 ini ya. Yang 12 dia mulai lebih kecil negatifnya, kemudian yang 15 negatifnya lebih kecil lagi. Ya, tapi ketiga nilai ini sudah berada pada nilai K yang negatif ya, dari mulai berapa ini? 9, 12 ke 15. Kemudian masih penasaran lagi, saya naikin lagi dari 60 ke 72 ya. Nah, maka yang 6 ini juga terlihat terlihat up dip ya. Jadi yang terlihat up dipnya itu 6, 9, 12, 15 ya. Oh sorry, 15-nya dia terlihat down dip lagi ya, terlihat down dip tapi kecil ya. Nah, ini event yang terjadi ketika saya punya gelombang monokromatik ya. Kemudian gelombang monokromatiknya punya dipping, kemiringan. Kemudian saya uji coba menghitung nilai K-nya untuk setiap kemiringan ya, dengan frekuensi yang berbeda-beda, frekuensi monokromatik yang berbeda-beda ya. Jadi itu tadi percobaannya ya, mulai dari 12 ya, masih oke semuanya di domain positif.
kemudian mulai naik ya di domain 24, masih positif juga K-nya, kemudian naik lagi di frekuensi berapa? 36. Nah, mulai terjadi aliasing ya di ping yang paling besar dia geser ke ke nilai K yang negatif ya. Kemudian saya naikin frekuensinya, nah, geser lagi di ping yang paling besar kedua ya 12, geser ke nilai K negatif ya. Nah, terus berikutnya geser ya, ini dari yang 9 terus kemudian geser lagi ke 6 ya. Nah, sampai frekuensi tertingginya di sini dicobanya adalah 72 Hz ya. Itu. Nah, kemudian hasil ini saya kombinasikan ya, saya gabungkan ya. Jadi dari frekuensi berapa tadi? 12 ya, 24, 36, kemudian habis 36, 60 ya. Kemudian 72 itu semuanya saya kombinasikan ya, saya gabungkan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kan ada dipnya ya, dip 0, dipping 3, dipping 6, 9, 12, 15. Ini untuk semua jenis frekuensi ya. Nah, kalau ini saya gabungkan, maka si bilangan gelombangnya itu akan membentuk pola ini yang dippingnya 0 dia vertikal lurus ya titik-titiknya. Yang dippingnya 3 dia membentuk pola miring ya, miring, garis miring seperti ini. Kalau ini down dip, ini ternyata menjadi up dip ya. Jadi makin curam di dalam domain waktu, ternyata di dalam domain frekuensi dan bilangan gelombang dia makin landai ya, makin landai. Nah, ini kan makin deep ya, sana makin deep, makin landai dan makin landai. Ini makin dipping kan, makin down dip ya. Down dip dengan kemiringan yang tinggi, di sininya makin landai, tapi up dip ya di sini. Nah, bedanya apa? Di sini ada aliasing ya. Jadi ini muncul dua garis tadi kan, ada aliasing. Tapi kemiringannya landai ya. Ini garis ini dan ini ya. Kemudian yang ini juga muncul ini ya. Ini dan ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah ketika saya punya trace dengan kemiringan down dip ya di dalam domain waktu dan jarak X dan T ya. Ini kan down dip ya. Maka di dalam domain omega, frekuensi dan omega dia menjadi up dip. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah ketika kemiringannya curam atau kemiringannya besar di dalam domain jarak dan waktu, maka di dalam domain frekuensi dan bilangan gelombang dia makin landai. Ya. Nah, inilah penjelasan ya, bagaimana cara mentransformasi gelombang dari domain XT ke dalam domain K omega. Nah, kemudian kalau kita lihat satu saja ya, satu event saja seperti ini kan eventnya berarti down dip ya. Maka kalau kita transform ke dalam domain wave number dan frekuensi atau K dan omega, maka bentuknya menjadi up dip seperti ini ya, up dip. Nah, yang ini juga sama ya, yang sebelahnya juga dari down dip ya, ditransformasi ke dalam domain K omega ya, dia menjadi up dip ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalian bisa lihat di sini. Di dalam XT, domain XT dia landai ya, ini landai, maka dia akan menjadi up dip yang curam ya. Nah, ini kemiringannya tinggi ya. Nah, kemudian kalau di dalam domain XT dia curam ya, kemiringannya tinggi, maka di dalam domain K omega kemiringannya landai ya. Nah, inilah hasil transformasi dari domain XT ke dalam domain K omega ya. XT adalah jarak dan waktu, kemudian K omega itu adalah bilangan gelombang dan frekuensi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini pun sama ya. Kalau saya punya beberapa garis ya, walaupun saya punya lebih dari satu, tapi kalau kemiringannya sama, maka di dalam domain K omega itu dia memiliki satu event saja ya. Jadi yang banyak ini di dalam domain waktu dan jarak ya, kalau ditransformasi ke dalam domain bilangan gelombang dan frekuensi,
dia akan menjadi satu event saja. Ya. Jadi tidak tergantung dengan banyaknya pola di sini ya. Yang penting kalau dia punya kemiringan yang sama, maka di sininya dia akan menghasilkan satu nilai ini. Satu event ya, bukan satu nilai, satu event garis miring dalam domain K omega. Ya. Nah ini down dip ya, ini down dip, ini jadi up dip ya. Nah ini sama ya, kalau ini jumlahnya banyak ya, lebih dari satu, tapi kemiringannya sama ya, di sini tetap eventnya satu. Ya. Ini lebih landai ya, lebih landai. Jadi bedanya itu ya. Kalau yang banyak dia tipis ya, kayak ini hasilnya tipis. Nih. Tapi kalau yang garisnya cuma satu, di sininya gendut ya, lebih lebar, tebal. Oke ya, itu ciri-cirinya ya. Dan ini konsep ini akan kita terapkan di seismik ya. Nah, misalkan saya punya data shot gather ya, maka di sini kalian bisa lihat ya event A dan B ini. Ini A, ini B ya. Ini kan event linear ya. Kalau kita lihat nolnya itu di mana? Nolnya itu adalah di sini di tengah ya. Ini nolnya. Ini nol ya. Nah, ini nol juga di sini. Berarti ke sana itu nilai X-nya akan bertambah ya. Nilai X-nya akan bertambah. Ya. Maka ini adalah event yang menunjukkan event down dip di dalam domain XT ya. Gitu. Nah ini kalian jangan terkecoh ya. Jangan selalu melihat itu dari kiri ya. Tergantung acuannya. Kalau acuannya di kanan ini 0,0-nya di sini ya berarti kalau ke kiri itu berarti nilai X-nya akan bertambah. Berarti dia sama saja dengan event down dip to the right ya. Cuma ini dia naiknya ke kiri. Ini kalau kalian lihat di slide sebelumnya, ini kan distance-nya makin bertambah ke kanan ya. Jadi intinya ngelihatnya dari arah pertambahan distance. Jadi kalau makin distance-nya makin bertambah, dia makin down ya, berarti dia menggunakan pola yang sama dengan yang tadi kita sudah sepakati di awal ya. Down dip to the right ya. Nah, ini sama di sini ya. Ini nolnya kan di sini. Dia distance-nya bertambah tapi makin down ya. Berarti kita bisa menggunakan down dip to the right ya. Nah, ini event linear, ini kan linear ya. Event-event linear itu kalau kita transform ke dalam domain apa namanya? K omega, maka hasilnya ini. Ini yang A ini, event A. Ini A ini ya, ini di sini. Itu menjadi muncul di sini ya. B-nya muncul di sini juga ya. Jadi yang B kan lebih landai ya, lebih landai di dalam domain XT, maka di dalam domain K omega dia pasti lebih curam ya, lebih curam. Yang A itu lebih curam di dalam domain XT, maka di dalam domain K omega dia lebih landai. Nah, yang F kalian bisa lihat F nih ya. Ini kan eventnya tebel ya, tebel, maka di sini muncul di sini. G juga sama ya, ini G ini kan dia tebel ya, maka di dalam domain apa K omega dia muncul di sini ya. Gitu. Nah, penggunaan filternya seperti apa? Ini contohnya ya. Jadi saya punya data shot gather seperti ini, ada event-event linear ya. Event linear itu apa saja sih? Ya bisa refraksi, bisa direct ya, bisa ground roll. Ini ground roll kan ya, yang garis-garis lurus ini. Ada surface wave ya, surface wave dengan kecepatan yang berbeda-beda ini kan. Semakin kemiringannya semakin tajam, berarti dia nilai velocity-nya akan semakin rendah ya. Itulah surface wave ya. Nah, ground roll termasuk surface wave ya. Nah, ini dari data seismik yang saya miliki ini ternyata banyak gangguan ya. Gangguan dalam tanda kutip selain yang refleksi ya, yaitu ada event-event yang linear ya. Nah, ini. Nah, ini harus dihilangkan karena apa? Karena kan kita hanya ingin memproses refleksinya saja ya. Maka event yang linear ini harus saya hilangkan. Maka caranya gimana? Saya lakukan transformasi FK ya. Jadi saya transform ke dalam domain bilangan gelombang dan frekuensi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini yang linear ini ya, ini misalkan event A gitu ya. Ini event A, maka ini A juga di ini. Nah, ya. Mana lagi? Ini ya, ini B. Berarti ini B yang ini.
Ya, kemudian mana lagi? Ini, yang ini kan linear nih. Nah, ini C ini. Linear C ini dia muncul ini C. Ya. Terus ini nggak terlalu tebal ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi di sini juga tidak terlalu terlihat ya. Oke, kemudian yang refleksi yang mana? Refleksi di sini hiperbolik ya, di sini hiperbolik juga ya. Cuma bedanya apa? Kalau hiperboliknya ini down deep to the right ya, maka di sini hiperboliknya jadi up deep to the right ya. Gitu. Jadi di sini bedanya yang event linear tetap linear, kemudian yang event hiperbolik tetap event hiperbolik. Bedanya apa? Bedanya misah ya, bisa misah. Jadi event yang hiperbolik dan event linearnya itu misah. Kalau kalian lihat ini hiperbolik ya. Ini kan melengkung nih. Nah, ini kan melengkung juga nih. Nah, yang linear kan ini kan. Nah, ini kan linear nih. Ini hiperbolik ya. Nah, kalau di sini kan nyampur ya. Ini linear dengan hiperboliknya itu saling tumpang tindih ya. Kalau di sini enggak, dia misah. Nah, maka dari itu di sini bisa kita filter ya di dalam domain FK ini atau omega K atau K omega itu bisa kita filter. Nah, ini kan di mute nih akhirnya ya. Di mute ya batasnya ini saya mute batasnya ini ya. Kemudian di mute. Nah, ini hasilnya ini, hasil mute-nya. Jadi hasil mute-nya ini kalian bisa lihat ini hanya event hiperbolik saja ya, hiperbolik saja. Event-event linearnya sudah ke mute, hilang ya. Nah, setelah sudah di mute, kita transform balik ke sini. Ya, kita transform kembali ke dalam domain XT. Jadi setelah kita mute di dalam domain K omega, kita transfer kembali ke dalam domain XT. Hasilnya gimana? Nah, ini bersih ya. Event-event yang linearnya seperti surface wave, refracted, ya direct itu hilang. Ya. Tinggal event-event refleksi yang hiperbolik. Nah, inilah cara membersihkan atau menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan untuk pengolahan data seismik refleksi. Jadi kita hanya kita hanya menggunakan data refleksinya saja. Yang selain refleksi berarti kita harus hilangkan. Nah, salah satu cara untuk menghilangkannya ya kita menggunakan ini ya, metode FK filtering. Nah, ini contoh yang lain, ini data laut ya. Kalian bisa lihat, ini kan ada yang lurus nih. Nah, ini lurus ya, direct wave ya. Nah, ini di dalam domain K omega ya, itu menjadi event yang lurus juga. Ini apa ini eventnya? Ini kan offsetnya makin bertambah ya. Jadi dari 0, 500, 1000, ini 3500, berarti ini apa? Updip ya. Ini updip, maka di sini di dalam domain FK-nya dia akan menjadi down-dip ya. Nah, cuman di sini menjadi down-dipnya itu ada aliasing, jadi muncul dua ini ya. Dan event yang ini. Jadi di dalam domain frekuensi ini itu ya, direct wave ini dia muncul menjadi dua karena ada aliasing ini dan ini. Ya. Yang refleksinya mana? Yang hiperbolik ini, yaitu yang berada di dalam poligon warna hitam ya. Nah, ini yang udah oke ini ya, yang akan kita ambil. Nah, dari sini kita filter ya. Filternya apa? Kita definisikan bahwa yang di luar poligon itu 0. Nah, ya. Yang di luar poligonnya 0. Ketika 0, tinggal ada yang di dalam poligon, kemudian kita transfer ulang ke dalam domain apa? XT ya. Dari K omega kita transfer kembali, transform kembali ke dalam domain XT. Nah, hasilnya gimana? Ya, hasilnya bersih ya. Jadi hanya refleksinya ininya jadi tinggal sedikit ini. Nah, ya, yang sebelumnya panjang kan ini. Ya, karena dilakukan filtering di dalam domain apa namanya wave number ya dan frekuensi atau K omega, maka bersih ya. Ya sebenarnya kan kalau technical gampangnya kan ini sebenarnya bisa kita mute ya. Kita buat garis aja sini gitu ya, kita mute ini terus hilang kan yang atas. Tapi kan ini di sini kita ingin menggunakan apa namanya filter FK ya atau filter K omega ini ya. Maka ya kita coba ternyata bisa ya hilang. Tinggal yang refleksinya saja. Gitu ya. Nah, ini. Oke.
Jadi untuk materi hari ini sampai di sini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Untuk absensi ada yang mengalami kendala nggak absensi?